tadi kalau misalnya kita fokus banyak di sana, itu ada paten-paten gitu, paten-patennya di Ecolab nih rata-rata orang Indonesia tuh di dalamnya gitu ya. Anak-anak kita mampu untuk bikin paten level dunia. Di PGA juga udah ada paten level dunia. Semakin banyak tuh semakin semakin kita bisa leading di geothermal. Kemudian tipe yang cocok dikembangkan ya mau nggak mau saat ini yang ada kita harus pergi ke binary lebih banyak gitu ya, karena memang kita punya entalpi rendah gitu, yang paling banyak cadangan kita low dan medium entalpi, yang teknologi saat ini yang paling paling efisien dan paling bisa menjerat adalah binary ya, binary teknologi. Ya, makanya Pak Remy mungkin senang tuh karena banyak gitu ya targetnya Indonesia untuk bangun binary. Tapi itu teknologi yang paling baik, dan saya berharap makin banyak teman-teman Indonesia yang menguasai teknologi itu, terutama dari mechanical, elektro gitu ya, untuk menguasai teknologi binary sehingga bisa makin banyak kontribusi Indonesia di pengembangan teknologi ini. Mungkin itu Pak Sumaryadi, terima Baik kasih. Pak, makasih Pak. Kalau apa boleh ya Pak Adi Ya, nambah silakan satu. Pak. Silakan Pak. Terkait dengan binary Pak, saya tertarik dengan binary ya. Saya pernah membantu teman-teman di Salak punyanya Star Energy. Ya, Mereka Pak Kemat, mempersiapkan Pak. Ya, binary. Informasinya sekarang ya mau sudah keluar ya, COD, Pak. sudah Ya, tahun ini COD. jalan. Ya bersyukurlah mereka artinya berhasil. Nah, pertanyaan saya sebenarnya dari sisi inovasi dari chemical, bisa nggak Pak perkembangan gas yang dipakai atau fluida yang dipakai untuk binary itu dengan melihat situasi di kita kan tahapannya rendah ya. Mungkin dia dengan temperatur yang rendah dia bisa dapat pressure yang tinggi gitu. Barangkali Bapak sudah ada gambaran gas apa yang bisa dapat kasih. Organic fluidnya ya Pak. Terus terang ya Kolab nggak fokus ke sana tuh Pak. Teman-teman Ormat yang lebih fokus ke sana tuh. Tapi saya pikir udah banyak tuh tambahan jenis-jenis organic fluid yang baru ya, baik dari segi kemampuan untuk menyerapkan pada temperatur yang lebih rendah, kemudian juga masalah safety, karena itu juga ada challenge ya kalau bocor, mencari yang lebih ramah lingkungan dan lain-lain, udah banyak perkembangannya, tapi unfortunately Ecolab nggak di sana gitu, risetnya apa lebih banyak di sisi brandnya ya, tidak brandnya Pak Supriyadi. Baik Pak Adi, terima kasih Pak Tommy. Terima kasih. Terima kasih Oke. Pak Supriyadi. Ya, makasih Pak Sumaryadi. Kita istirahat sejenak dulu ya. Baru masuk ke bagian ketiga, diskusi terbuka. Kepada partisipan dipersilakan nanti bertanya langsung. Kami harapkan pertanyaan lisan, walaupun sudah mungkin ditulis di kolom chat. Kita jeda sejenak 5 menit.
Ya, sebelum tanya jawab, ada beberapa informasi. Pertama, minggu depan kita akan membahas masih tentang geothermal dengan narasumber dari PT Indonesia Geothermal, anak usaha dari PT PLN. Dua orang narasumber, pertama Pak Budi Wibowo selaku Direktur Utama, juga Bapak Lambok Rinaldi Siregar, Direktur Bisnis dan Komersial PT Indonesia Geothermal PLN. Pengumuman kedua, bahwa Lembaga Sertifikasi Kompetensi Gatrik UI membuka pelayanan untuk sertifikasi bagi tenaga teknik tenaga listrik, baik dari bidang konversi, transmisi, distribusi, maupun pemanfaatan tenaga listrik. Asesornya lengkap di semua bidang itu dan untuk semua bidang kerja ke teknik tenaga listrikan. Kita masuk bagian diskusi terbuka, sudah angkat tangan ini. Bapak Sahat Hutagalung, silakan Pak, kalau bisa dinyalakan kameranya, juga sebutkan dari institusi mana. Silakan Pak Sahat. Ya, Halo, ya. Bisa oke, makasih nyalakan Pak Adi. kamera, Pak Oke, Hutagalung? apa? Saya coba ambil ini Pak ya. Ya. Oke, Jadi mungkin gini Pak, apa? Halo, ya silakan Pak Sahat. oke, makasih. Tapi kedengaran Pak suaranya Pak ya? Jelas-jelas Pak. Oke, makasih nih. Mungkin gambar saya lagi coba setting lagi Pak nih, masih belum bisa Pak. Jadi mungkin suara aja dulu Pak ya. Ya, boleh. Perkenalkan saya Saat Putagalung, saya dari kalau ininya saya dari dulu Purnakarya dari PLN Pak. Jadi saya kalau LSK-nya saya dari LSK TU Pak. Tapi saya sedikit mungkin ingin dapat gambaran lagi dari Pak Tony, Pak. Jujur, saya agak kaget juga nih, ternyata begitu peran daripada chemical engineering di LTP ini sangat-sangat harusnya sangat bagus ya Pak ya. Nah, kan judulnya affordable dan sustainability. Kalau sustain, ya mungkin saya nggak begitu permasalahkan Pak apakah, tapi kan geothermal kita itu bisa sampai lebih lah daripada ini karena kan komponen-komponen mekanikal itu bisa usianya nggak seperti itu Pak karena mungkin korosi dan sebagainya. Tapi menurut saya geothermal itu pasti walaupun akan habis tapi juga menurut saya sih masih sustain Pak. Nah, affordable ini Pak yang agak sedikit menarik karena eh, kan Bapak tadi nyinggung tentang LCOE Pak gitu. Ya kan capeknya juga kan cukup tinggi dan resikonya tinggi. Cuman mungkin OPEC-nya lah Pak ininya. Tapi saya mungkin yang saya tanyakan, saya menanya dari Pak Magedi tadi adalah tentang condition monitoring Pak nih Pak. Kira-kira karena saya belum begitu dapat karena yang ditanya oleh Pak Sumaryadi itu belum saya tangkap banget. Kira-kira apa sih pentingnya? Karena menurut saya supaya bisa harganya affordable tadi ya harus ada suatu condition monitoring yang bisa memprediksikan oh kira-kira ini apa yang harus kita lakukan. Nah, dari aspek engineering, Pak, kira-kira mungkin saya ulangi lagi mungkin pertanyaan Pak Sumardi tadi, kira-kira dari aspek engineering itu apa hal-hal apa Pak yang ini Pak dari fase sebelum apa mungkin fase mortal ataupun pada saat operasi Pak. Pada mortal itu adalah pada saat desain, pada saat perencanaan awal gitu Pak, sampai awal operasi Pak. Ini satu aja Pak, mungkin karena saya juga eh, agak kurang jelas paham gitu karena ini masalah chemical engineering. Ya, tapi saya merasakan oh ternyata peran chemical engineering di PLTP ini sangat-sangat ini sehingga mungkin masukan-masukan dari Pak Tony itu bagaimana bisa kualitas daripada apa chemical engineering itu supaya tadi
harga daripada bondable dan sustain itu bisa terjadi di PLTP. Karena PLTP adalah sumber yang murah seharusnya sih, tapi karena memang risikonya tinggi pada saat dapat capex, tapi harus OPEX-nya yang kita iniin, Pak. Mungkin seperti itu, mungkin Pak Tony bisa ditangkap Pak Tony ya, satu aja lah Pak, mungkin Pak. Iya, Terima kasih Pak Tony. terima kasih Pak Sahat ya. Jadi soal corrosion prediction dan corrosion Iya, iya, monitoring iya. ya. Jadi corrosion prediction kalau kita lagi mau bangun ini, ya satu tentu anak-anak teman-teman metal ya. Jadi pemilihan metalurgi kan sangat penting gitu. Kalau kita lihat turbinnya geothermal itu jauh lebih blade-nya jauh lebih corrosion resistant dibandingkan PLTU gitu ya. Dengan alloy yang lebih ringan karena pressure-nya lebih rendah, tapi dia beroperasi pada chloride yang ribuan kali itu dibanding PLTU punya steam gitu ya. PLTU Ya, itu cuma 2 ppb aja gitu. Sementara di geothermal kita bicara ppm tuh ya. Jadi dia punya alloy itu dan itu terus berkembang gitu ya. Berkembang jadi turbin ya unfortunately kita masih harus depend on Jepang terutama ya, kemudian juga Italia misalnya untuk pemilihan metalurginya penting sana. Nah, yang paling simpel tuh misalnya pipa gitu ya, pipa di surface gitu ya. Geothermal nih uniknya sama dengan oil and gas, tapi mungkin agak lebih kritikal karena korosi segala macam. Kita kadang-kadang yang kita pada tahap eksplorasi gitu ya, pada tahap eksplorasi kita ada buat ngambil sampel gitu ya, mengambil sampel karena geokemis atau geologi sampai sampel, kita memprediksi tuh kira-kira nanti kalau kita ngebor steamnya tuh kualitinya kayak apa tuh, atau brine-nya kualitinya kayak apa tuh, ya. Sehingga kita mendesain pipa tentu dengan umur tertentu secara ekonomis gitu ya, pipa apa gitu ya. Misalnya oke, cukup karbon steel saja misalnya ya. Ini banyak sering kejadian. Ternyata pas dibor gitu ya, pas diproduksi ternyata kualitinya jauh berbeda gitu. Yang tadi kita perkiraan pH-nya 5, ini pH-nya 2 gitu ya. Sehingga casing, kemudian surface piping, wellhead gitu segala macam tuh dalam waktu hitungan tahun sudah habis gitu ya. Sudah mengalami penipisan yang luar biasa atau even bocor gitu ya. Jadi harus diganti nih dengan alloy gitu ya, yang Malin Cornell dan teman-teman yang membuat semua perhitungan ekonomis itu kacau gitu. Membuat semua perhitungan ekonomis itu kacau karena investasi tadinya nggak ada. Nah itu di geothermal sering seperti itu dan bisa seperti itu. Jadi antara pada saat eksplorasi kita berharap fluid chemistry-nya ini, ternyata pas saat kita benar-benar produksi ngambil itu yang lain ya yang terjadi. Itu satu. Kemudian kalau udah berjalan udah oke lah, benar pas lagi kita eksplorasi dengan produksi yang bersama. Tapi kan sumur itu tidak terus-terusan ada di situ gitu ya, cadangannya menurun sehingga kita harus gali sumur yang lain yang baru. Nah sumur yang baru ini bisa secara chemistry-nya bisa totally berbeda dibanding sumur yang lama, sehingga mungkin harus ada modifikasi metalurgi lagi gitu ya, modifikasi metalurgi lagi atau solusi secara chemistry lagi, corrosion inhibitor gitu ya. Jadi memang potensi resiko ketidakpastian di geothermal itu jauh lebih besar dibanding pembangkit yang lain, karena yang di bawah sana susah untuk, belum seakurat itu teknologi itu, geologi dan geofisik, geokemis terus makin tinggi, makin banyak juga teknologinya untuk bisa lebih akurat, tapi ketidakpastiannya tuh lebih besar. Sumur yang baru itu tidak harus selalu sama dengan sumur yang lama gitu, chemistry yang bisa totally different, dan itu mungkin membutuhkan metalurgi yang berbeda atau modifikasi chemistry yang berbeda. Nah kalau soal monitoring itu tadi yang kita cerita tuh ada dua tuh. Kalau yang tidak terlalu laju korosinya tidak terlalu tinggi, fluidanya tidak terlalu agresif, pH-nya tidak terlalu rendah, biasanya pakai kupon sebulan sekali cukup gitu. Kita pasang kupon di beberapa titik, dicabut, ditimbang, kemudian kita measure corrosion rate-nya. Itu cukup. Apakah mulai standar, dan teman-teman juga banyak melakukan thickness measurement gitu ya, pakai ultrasonic untuk setiap elbow di measure penurunannya berapa, itu common gitu ya. Tapi di yang sangat korosif gitu ya, itu ya
install online corrosion rate ya, online corrosion rate mau pakai pakai apa namanya LPR ataupun teknologi yang lain. Yang susah itu yang masih sisi to phase gitu ya. Jadi dia punya liquid dan punya vapor dalam satu pipa itu. Di bagian atasnya mungkin ada vapor, bagian bawahnya liquid, dan itu fraksinya berubah karena sepanjang pipa penurunan temperatur. Nggak, nggak gampang itu mengukur laju korosi di dua fase yang berbeda. Gitu. Mungkin di liquidnya tinggi, di sisi steamnya rendah, atau even terbaliknya kalau itu H2S dan CO2-nya tinggi, di sisi liquidnya laju korosinya rendah, di sisi vapornya laju korosinya tinggi. Nah itu juga masih banyak pengembangan soal measurement corrosion rate di geothermal, karena nanti pipanya yang di sisi liquidnya tebel thicknessnya, di sisi vapornya tipis dan bocor gitu sisi vapornya ya. Itu dari segi chemistry juga corrosion inhibitornya gimana nih bisa kerja di liquid dan di sisi vapor pada pressure yang berbeda, itu ya masih banyak roomnya. Karena selama ini orang berpatokan ke oil gitu ya, oil eh, teknologi gitu untuk corrosion inhibitor dan lain-lain, itu jauh berbeda. Oli itu, minyak itu berapa sih kandungan airnya? Minyak itu nggak korosif. Yang korosif kan airnya. Geothermal itu 100% air gitu. Dan di dalamnya banyak sekali kontaminan dengan level yang even kadang lebih tinggi pada minyak gitu ya, minyak bumi, crude oil. Itu teknologi-teknologi yang dipakai untuk mengetes korosi, mengontrol korosi di minyak bumi itu banyak yang nggak bisa diaplikasikan di geothermal. Jadi room untuk mengembangkan teknologi di situ tuh masih masih besar. Jadi oil and gas udah ajak, udah even berhenti gitu ya, stagnan untuk kayak gitu-gitu. Tapi geothermal masih masih banyak roomnya. Ada teman-teman metal, teman-teman elektro, untuk instrumen, teman-teman chemical engineering itu masih banyak karena baru teknologinya. Dan Indonesia yang paling besar gitu. Nggak ada di mana-mana, nyari-nyari di luar pun kalau ada duitnya beli itu kadang-kadang nggak belum punya juga gitu di luar. Jadi kita kalau bisa ngembangin sendiri itu eh, masih roomnya masih besar. Mungkin itu dari saya Pak Sangat. Terima kasih. Baik, cukup ya Pak Sahat. Sekarang Bapak Asari, setelah itu Pak Indra Triga ya. Silakan Pak Asari kalau bisa nyalakan kamera. Eh, izin Pak, apakah suara saya terdengar Pak? Ya, sudah. Oke, untuk saya Pak, saya mungkin bertanya sedikit Pak ya. Dari Tadi sempat instansi mana atau dari perusahaan apa? saya sempat bekerja di PT SDI Sokoria Geothermal Indonesia Pak. Oke. Oke, izin bertanya Pak. Tadi saya sempat mendengar bahwa ada treatment kimia secara online di heat exchanger Pak ya. Nah, untuk beberapa case yang pernah saya ikut dan saya pernah temui juga, Ecolet pernah melakukan online cleaning untuk silika inhibitor di heat exchanger, Pak. Nah, ini ingin saya tanyakan, untuk yang online cleaning ini, apakah setiap pembangkit geothermal di suatu wilayah itu untuk dosis kimianya itu apakah sama atau enggak? Itu yang pertama. Dan yang kedua, rasio tingkat keberhasilan online cleaning menggunakan bahan kimia dari Ecolab ini, rasio keberhasilannya berapa persen, Pak? Mungkin itu sih pertanyaan dari saya, Pak. Terima kasih. Baik Pak Asari, silakan langsung Pak Tommy. Unmute dulu. Cleaning bisa dilakukan dua metode ya, offline gitu ya. Offline itu artinya plannya shutdown, kemudian kita lakukan baik mechanical ataupun chemical gitu ya. Banyak sekarang pakai chemical karena mechanical kurang bisa bersih. Online tuh plannya nggak shutdown, plannya sedang running dengan kapasitas yang sama. Kemudian kita menginjeksikan bahan kimia tertentu untuk membersihkan misalnya heat exchanger. Karena heat exchanger bisa di binary itu yang paling rendah temperaturnya ataupun light, injection light ya. Chemicalnya sama nggak? Dosisnya sama nggak untuk setiap plant? Ini beauty-nya geothermal gitu. Sama seperti tadi bahwa production well-nya kualitasnya berbeda, eh, mengakibatkan depositnya mungkin berbeda dan sering kali memang berbeda dari satu plant ke plant lain. Even di lapangan yang sama tapi sumber yang berbeda, binary plant yang berbeda membutuhkan solusi yang berbeda juga gitu. Jadi biasanya sih kalau orang collab akan mengambil sampel deposit, melakukan riset kecil-kecilan gitu ya untuk dapat komposisi online chemical yang atau chemical cleaning yang paling sesuai ya. Yang paling sesuai itu
dia bisa remove skill itu dengan waktu. Karena kalau waktunya lama, misalnya 3 hari atau 5 hari online training, woi, biayanya besar sekali gitu. Dalam hitungan kurang 1 hari bisa bisa bersih nggak, atau hitungan jam bisa bersih nggak. Kemudian biayanya berapa, dan juga compatibility dengan material gitu. Jadi online cleaning tuh nggak boleh korosif gitu. Paling gampang dia pakai HCl aja, hydrochloric acid aja, cleaning aja pakai HF aja, hydrogen fluoride gitu. Tapi nanti depositnya hilang, chipnya juga hilang gitu ya, karena sangat agresif. Jadi mencari chemical yang tidak mengkorosi metalurgi, acceptable corrosion rate, kemudian juga waktu yang cepat, keefektifan, dan juga biaya, itu beauty-nya. Karena dan itu setiap setiap sistem bisa berbeda-beda. Eh, Online trainingnya Ecolab itu patennya anak-anak Indonesia gitu ya, yang punya paten ya. Tentu ada di paten itu ada nama-nama orang Amerika, tapi itu anak Indonesia yang develop gitu. Tingkat keberhasilannya berapa? So far sih 90% lebih kayaknya kita ya. Kita jarang banget itu gagal gitu untuk online training. Karena apa? Bukan karena kita jualan kecap nomor satu gitu, tapi karena kita memang nggak pernah gitu kita mau online training kemudian nggak pakai meriksa pasiennya, kemudian kita bilangnya obatnya eh, sukses gitu. Terus saya kalau datang ke dokter begitu, saya pulang gitu. Begitu datang belum sempat periksa darah udah dibilang tipes gitu kan ya. Kamu apa, panas gitu? Sakit perut nggak? Sakit. Oh, tipes itu gitu. Ya, saya keluar dari ruangan gitu. Kalau saya pikirnya diperiksa darah dulu, dikasih tahu emang benar titernya saya tinggi, benar saya ini, atau even ada DBD atau enggak, ada komplikasi yang lain atau enggak, baru dokternya memberikan rekomendasi. Nah, orang ekolab biasanya harus ambil sampel, harus lakukan tes dulu di lab berkali-kali untuk pastikan, dan dia come up dengan resep rekomendasi yang memang cocok dengan segala macam risknya juga diterangkan gitu ya. So far makanya itu membuat kita mungkin ya, even kalau mau bilang 100% nggak enak, tapi di atas 90% lah kita sukses di klinik kita. Mungkin itu Pak Asari. Terima kasih. Baik, sekarang Pak Indra Triga nih, mantan Direktur Pertamina Electric Power nih. Silakan. Udah Triga. Assalamualaikum, Om Tommy. Waalaikumsalam Bang, apa kabar Bang? Baik, sehat. Bang. Penuh dalam penderitaan nih 3 hari ini. Nggak Iya, apa-apa. Kita tetap jalan-jalan kemana-mana. semangat untuk membangun NKRI ini ya. Siap Bang. Ada 2 pertanyaan dari saya. Ya. Tapi sebelumnya saya salutlah orang chemical bisa bicara tentang geothermal dan sedikit menyinggung juga soal drillingnya. Nah, ini bagus ini. Memang Saya nggak pinter kawan-kawan di ini situ Pak. tumbuh di mana menjadi banyak ilmunya. Sama kayak saya orang listrik tapi tahu kilang. Om, Siap, Bang. ada 2. Ya Bang. Pertama, dari sisi proses geothermal itu kan ada proses saat drilling, kedua ada proses saat operasional. Tadi saya dengar banyak sekali mengenal geothermal ada di Salak, Sarula dan lain-lain. Karena Om Tommy bercimpung di chemical, itu pernah nggak dipetakan ketika dengan daerah-daerah drilling ini, maka antisipasi chemical yang harus disiapkan ketika drilling supaya tadi risiko-risiko quality dari steamnya tuh menjadi lebih baik, ada dipetakan. Itu satu. Yang kedua juga ini, di saat operasional kan mungkin pada saat operasional ngambil airnya kan dari area di sekitar sana untuk operasional geothermal itu sendiri. Kenapa saya nanya ini? Mungkin sebagai seorang chemistry mungkin bisa memberi manfaat untuk memberikan hasil optimal dari steam yang dihasilkan sehingga nanti ujungnya listrik yang dihasilkan menjadi lebih banyak dari seperti yang diperkirakan. Mungkin itu pertanyaan saya, Om Tommy. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bang Indra. Yang pertama gitu, apakah sebelum kita membangun itu, apakah ada mapping, ada prediction gitu ya tentang impact daripada chemistry. Dulu tuh Ecolab lebih dikenal untuk ya kalau udah jalan pakai chemical saya gitu kan ya. Oke.
atau pakai chemical orang lain gitu. Barangnya udah ada, tapi karena geothermal itu begitu unik gitu Bang ya. Jadi sekarang itu even eh, teman-teman geothermal ini involving Ecolab, mungkin juga involving perusahaan chemistry yang lain gitu ya. Itu jauh sebelum dia bangun Bang. Itu ya. Hampir semua geothermal binary yang mau dibangun itu involve kita ataupun involve yang chemistry yang lain gitu ya. Ini ada kayak gini nih, tentu pas lagi eksplorasi ataupun sebelumnya mereka ada berapa sampel. Ini kalau gini kalau saya mau bangun binary gitu ya, masalah apa nih yang mungkin timbul gitu. Dan even sampai ke level perhitungan kira-kira chemical cost kamu berapa. Kalau saya turun 80 derajat, saya turun 90 derajat, saya turun 100 derajat, berapa besar chemical cost kamu supaya saya bisa mutusin skenario mana yang paling untung buat saya gitu ya. Jadi feasibility study baik secara technical maupun secara cost. Jadi kalau saya jalan 70 derajat, berapa sering saya harus cleaning setahun? Itu pertanyaan sampai ke situ gitu ya. Berapa hari cleaningnya? Sehingga saya kehilangan megawatt berapa, dia bisa hitung tuh setahun tuh. Jangan gitulah, kalau sampai 5 kali setahun saya harus berhenti, nggak mungkin saya gitu, PPA saya gitu. Oke, kita naikin lagi temperaturnya, kalau 75 berapa, kalau 80 berapa, ke arah sana. Dan biasanya kalau sudah itu akan ada pilot plan gitu. Pilot plan kita banyak involve di mana-mana tuh pilot plan. Kita punya unit sekarang ada 3 unit kayaknya pilot plan kita install, kemudian walaupun itu tidak 100% mewakili plan yang bisa yang nanti dibangun, tapi lebih bagus daripada simulasi. Jadi yang tadi pertama tuh pakai simulasi Bang, pakai software lah ya. Canggih lah, tapi kan software tahu sendiri lah ya, banyak hal yang nggak bisa diwakili di software gitu. Material, velocity, hidrodinamik nggak bisa. Itu kalau itu agak lumayan tuh. Pakai pilot plan, kita ada sumber yang udah produksi tapi belum dipakai di binary, kita ambil sampelnya langsung, kita taruh itu dan kita amatin tuh. Benar nggak janji Ecolab misalnya dia bilang 2 bulan nggak cleaning gitu, 3 bulan nggak cleaning, kita bisa running, kita bisa prediksi deposition rate-nya segini dan chemicalnya dosisnya segini gitu ya. Jadi sebelum itu dibangun, jadi pengembang geothermal juga punya kepercayaan diri paling nggak dari sisi itu ya Pak. Banyak ketidakpastian yang lain tentu aja, bahwa apa yang dia hitung itu baik secara teknikal maupun cost terutama ekonomi itu nggak jauh berbeda ketika plan-nya nanti jadi gitu ya. Jangan nanti Ecolab bilang, oh cuma butuh 100 ribu US nih setahun gitu. Jadi sorry bang, ini $1 juta bang gitu. Setahun nih chemical ya nggak jadi running tuh plan-nya ya. Nah step-nya sih udah mulai terbentuk tuh bang. Flow chart-nya tadinya kan nggak ada gitu. Jadi bersama teman-teman geothermal, step-nya pasti dulu segi chemistry. Yang pertama dilakukan simulasi, kemudian lab, kemudian akhirnya pilot plan, dan perhitungan ekonomi sampai jadi gitu. Cuman unfortunately geothermal tuh walaupun satu lapangan seringkali beda. Jadi yang itu udah oke, nanti pas dia bangun mau ngebor sumur baru, kayaknya beda nih Tom gitu ya. Saya ada sumur baru lagi mau proses, bisa nggak kamu running lagi ya? Kita running lagi lah. Feasibility kalau itu masuk ke stream, ada sumber baru masuk ke stream, perubahannya apa? Apakah ada hal yang perlu dirubah gitu dari chemistry-nya? Dan kalau tiap di geothermal ini juga jarang sekali geothermal company yang cuman beli chemicalnya gitu ya. Dia juga beli servisnya kan, sama seperti abang lah ya, mungkin water treatment. Cuman mungkin lebih sering aja tuh ngambil sampelnya itu kadang-kadang sampai 3 shift gitu ya. Orang kita tuh ngambil sampel dan analisa untuk melihat kalau ada perubahan sehingga dia bisa mengambil corrective action gitu ya. Paling nggak sehari sekali diambil sampelnya, di reportkan nih kayaknya silikanya naik nih gitu ya. Bisa nggak temperaturnya dioperasi naikin dikit, atau kamu mau kita naikin silika inhibitornya gitu ya. Seperti itu bang, so far. Tapi kalau nanti ada online, wah makin lebih dari jauh udah bisa dilihat tuh perubahan-perubahan. So far masih banyak yang ambil sampel dan analisa sih bang. Ya. Terima kasih bang Indra, mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih Om Tommy. Oke, udah ya. Berikut Pak Remi Harimanda, silakan. Dari instansi atau perusahaan apa ini? Dan tolong nyalakan kamera Pak Remi. Ini pertanyaan berbahaya nih. Bisa saya, ini kan nggak usah jawab Waduh, aja. lupa nih Pak. Ya, Dari Ormat Yang nanya ya, Pak Remi, saya ya, mesti hati-hati. ya. Nih saya Apa juga. kabar Pak? Baik Pak Remi, apa kabar? Lama nggak Ya, ketemu. ya ini eh, mau tanya sedikit aja nih, karena emang kita kan tahu nih geothermal itu, apalagi kami ya, binary itu problemnya tuh memang di asam sama di scaling gitu ya. Nah, terkait asam, pengalaman Ecolab tuh sampai sejauh mana pH yang bisa diantisipasi gitu. Karena memang kita tahu lah sebagian besar lapangan yang asid itu biasanya ditinggalkan gitu loh.
untuk Iya, Pak, dikembangkan. gede gitu. Tahu pas yang gede Iya. lagi yang sumbernya. Jadi memang kita juga ada beberapa kali melakukan eksplorasi, menemukan lapangan pH-nya indikasinya mungkin di bawah 3 gitu ya. Artinya memang sangat tidak ekonomis kalau dikembangkan. Mungkin apakah ada solusi atau udah punya pengalaman tapi sejauh mana sih level pH yang bisa diantisipasi dengan ekonomis tentunya ya. Karena kan sebetulnya gampang aja sih kalau memang pH-nya rendah ya kita injek caustic soda sebanyak mungkin, tapi kan ekonomis atau nggak ujung-ujungnya kan. Nah kemudian Iya, terkait silika scaling, terkait scaling gitu loh. Nah scaling ini kan sebetulnya kan ini juga menjadi challenge apalagi buat binary ya, karena scaling sekali lagi ketika temperaturnya rendah, pasti yang tadinya sudah terlarut di dalam air itu akan jadi mengendap itu udah hukum alam lah, kayak kita bikin iya. teh dengan gula kan dilarutkan temperatur tinggi gitu, kalau temperaturnya rendah ya nggak bisa larut-larut gitu. Nah jadi memang sampai sejauh mana indikator SSI-nya tanpa kita membutuhkan inhibitor gitu, yang dan Ya, Pak. sejauh mana yang bisa dipakai inhibitor gitu, sampai pengalaman dari sisi ininya, ecolabnya gitu loh. Ya, Pak. SSI sejauh mana gitu. Mungkin itu aja Ya. Pak pertanyaan Makasih, dari saya. Pak Terima kasih Pak. Tommy. Yang pertama soal acid well gitu ya. Acidic well. Kita seperti Pak, opsinya kan dua tadi Pak Remi kan, mungkin Pak Remi juga tahu. Pertama adalah netralkan pH-nya gitu kan ya, dengan caustic misalnya. Beda itu diinjeksi ke di bawah di wellhead ataupun even sebelum wellhead diinjek ke downhole maupun di surface gitu ya. Caustic satu mungkin cost gitu, tapi seringkali caustic masih paling murah gitu ya. Cuman caustic punya kelemahan adalah dia nggak bisa nunjukin di vapor. Jadi kalau punya two phase line gitu ya, kemudian kita ada isunya tuh CO2 sama 2S sebenarnya bukan karena kloret dan sulfat gitu ya. Corrosionnya itu dia di vapor tuh nggak bisa gitu ya, karena dia nggak nguap kan causticnya. Kemudian yang lebih kenapa cuma ada satu aplikasi Pak corrosion inhibitor di Indonesia saat ini gitu ya. Kenapa caustic itu dihindari, akhirnya diputusin pakai chemical corrosion inhibitor itu karena ada perubahan pH yang tadinya ngendap jadi ngendap gitu ya, terutama sulfide. Jadi bagaimana mengoperasikan pada pH 2 itu kayak 2, sekian gitu, pada 2, sekian, karena saya nggak perlu naikin ke level misalnya 5 untuk mencegah korosinya, karena kalau naikin level 5 nanti apa namanya sulfide-nya misalnya ngendap gitu ya. Jadi pakai corrosion inhibitor gitu. Tapi jujurnya dibanding silika inhibitor masih banyak room-nya Pak untuk improvement gitu. Yang two phase tadi saya bilang ya, two phase itu masih challenging. Kemudian simulasinya kan lebih susah tuh Pak ya, di lab gitu ya, simulasinya lebih susah gitu. Jadi trial and error-nya masih banyak tuh Pak ya. Yang itu lumayan, tapi itu juga saya belum terlalu puas gitu. Sebenarnya pengennya harusnya lebih rendah corrosion rate-nya. Customer ya accept karena laju segitu ya, karena mungkin karena ya yang ada di pasar segitu gitu ya. Tapi sebenarnya itu harusnya bisa lebih rendah lagi supaya ganti pipanya juga bisa lebih lama gitu ya. Itu masih room karena two phase dan masalah korosi di vapor dan di liquid Pak. Kita cuma ada satu aplikasi, kita lagi dalam proyek soal itu gitu ya, proyek besar soal itu. Ini lagi-lagi kadang-kadang nge-lab gitu aja masih ke US gitu ya, bikin simulasi two phase gitu, aduh lama mahal itu, pingin punya di Indonesia kayak gitu simulasi gitu supaya bisa simulasi dengan berbagai macam skenario gitu ya. Masih gede Pak roomnya untuk itu, terus terang dibanding misalnya silika gitu ya. Dibanding silika kita udah jauh lebih advance gitu untuk itu. Itu yang pertama. Untuk silika berapa sih yang nggak scaling? Sebenarnya kalau segi theoretical 1,1 gitu ya. Di atas 1,1 ada tendensi scaling. Cuman kadang-kadang ada hidrodinamik, kita kaget juga tuh 0,98 bisa ada deposit gitu ya. Biasanya kalau di bawah 1,1 kita first recommendation ya sudah, nggak usah diapa-apain dulu aja gitu ya. Tapi dari 1,1 biasanya kita rekomendasi gitu SSI. Yang paling gede berapa? So far itu, ini karena ngitungnya juga kadang-kadang simulasinya tuh agak beda-beda gitu ya, karena Banyak parameter juga Pak ya. Iya, banyak parameternya. So far kalau dari satu sisi itu kita customer yang ngomong gitu ya, kita hitungan customer itu 3,5 Pak. SSI 3,5 masih ada. 3,5 masih gitu bisa ya. Tentu cleaningnya itu 3,5 itu sekitar 4 kali Pak setahun. Tahun ya. Iya, 4-5 kali setahun itu. Tapi ya oke, karena dia harus hidup dengan segitu ya 4 kali setahun masih oke lah. Santri paling
paling lama 2 hari dia cleaning kelar tuh ya. Ya, Itu paling tinggi Pak. Yang tantangan kita sekarang 4 Pak gitu ya. Ada yang plan mau Oke. dibangun dengan SSI 4. Wah, ini menarik tapi juga masih challenging. Begitu Pak Remi, terima kasih banyak. Oke, terima kasih Pak. Pak Wing, Baik. terima kasih Pak Wing. Ya, makasih Pak. Kembali pertanyaannya ini udah sedikit yang ngerti jawabannya nih. Karena sudah sangat spesifik. Berikut Pak Utama Kajo dari HIM. Apa ini Pak HIM N Indonesia ini? Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia. Oke, silakan Pak Utama Kajo. Pak narasumber izin Pak. Ini saya Ya, Pak. dari tadi menikmati tentang pertanyaan dan jawaban yang sangat detail dan teknis. Izin Pak, Ya Pak. bertanya secara umum Pak. Sepertinya biaya maintenance untuk geothermal power plant ini cukup signifikan ya Pak. Nah, apakah maintenance yang kita lakukan itu memakan biaya yang signifikan juga Pak? Karena sepertinya ini tidak main-main nih maintenance-nya, harus serius banget. Nah, seperti yang pernah kami alami di pabrik pupuk, di satu seksi yang sangat kecil, yaitu maintenance pompa-pompa yang mengalirkan amoniak. Itu Pak, seal-nya, o-ringnya, mechanical seal-nya itu di pompa-pompa itu selalu menjadi biaya yang sangat besar. Karena dia bisa menjadi gas, dia bisa jadi air, mencair, dia bisa jadi kristal. Itu habis tuh pompa itu Pak. Jadi pertanyaan tadi, apakah maintenance-nya menyebabkan biaya menjadi mahal? Itu satu Pak. Yang kedua Pak, location-nya kan geothermal power plant ini tidak di tempat umum. Nah, waktu pembangunan kita juga membiayai seperti pembukaan jalan, jalannya nggak tanggung-tanggung karena harus membawa peralatan-peralatan yang cukup perlu serius juga, jangan sampai rusak di jalan gitu. Nah, apakah hal-hal ini yang menyebabkan geothermal power plant tidak populer di negara kita? Itu dua hal saja Pak yang umum Pak. Terima kasih Pak narasumber. Terima kasih atas pertanyaannya Pak. Yang pertama adalah maintenance ya. Apakah maintenance-nya geothermal secara umum lebih mahal misalnya dibanding pembangkit-pembangkit lain? Sebenarnya enggak juga gitu ya, karena pembangkit lain juga coal itu maintenance-nya kan mahal ya. Belum ngurusin debunya, belum ngurusin apa namanya limbahnya gitu. Geothermal nggak ada limbahnya, nggak ada wastewater treatment-nya tuh ya. Mungkin juga rotating equipment di PLTGU gitu ya. Tapi yang membedakan mungkin maintenance cost itu bisa meledak di geothermal adalah ketidakpastian dari sumbernya. Jadi kalau Bapak membangun PLTU gitu, sumbernya airnya mau air laut ya, laut oke, kita bisa langsung pakai pakai ini hasilnya demand-nya 0,1 mikrosimen gitu, itu oke gitu. Bisa diestimasi lautnya ada di sana, sungainya ada di sana gitu ya, atau batu baranya bisa ambil sampelnya, bisa dites langsung, bisa diperkirakan tuh. Furnace-nya kayak apa, burner-nya kayak apa, nanti harus cleaning berapa sekali, burner seperti apa. Demikian juga dengan gas gitu ya, kita dapat PLTG atau PLTGU. Geothermal masalahnya sebelum dia produksi sumbernya tuh nggak pasti kualitinya. Oke, bisa ada proses eksploitasi gitu ya, bisa ada proses sebelumnya, tapi bisa berbeda itu Pak. Ketika kita benar-benar ngebor sumur dan dapat hasilnya, dan dengan berjalannya waktu sumur itu juga berubah gitu ya.
kualitinya. Makanya biasanya orang bangun geothermal feasibility study-nya agak lumayan lama. Ini juga membuat bedanya tuh kalau bangun PLTGU 1000 megawatt, 500 megawatt, selama harganya cocok, lokasinya ada, 2 tahun jadi tuh. Geothermal tuh lebih lama karena dia studinya perlu lebih lama untuk memastikan. Itu pun tidak pastinya tetap lumayan besar ya itu. Tapi kalau misalnya maintenance yang lain, sebenarnya kalau semuanya sesuai dengan apa yang diprediksi dan didesain secara engineering, sebenarnya nggak terlalu gede. Nah, kalau terkait soal kemis, setiap 4 bulan sekali 8 jam berhenti kan nggak ada gitu. Geothermal bisa begitu kalau misalnya salah dari awal desainnya. Makanya ada online cleaning itu, kalau nggak mau berhenti ya udah di online, di cleaningnya di online gitu ya. Itu yang pertama Pak. Rotating equipment geothermal ya lumayan banyak nih Pak Remy yang lebih tahu lah gitu. Kadang-kadang kita butuh cooling, butuh banyak rotating equipment. Tapi ya hampir sama lah PLTGU. Gas turbin juga pendinginnya juga banyak rotating equipment-nya ya. Kondisi environment kadang-kadang lumayan korosif gitu karena ada H2S, jadi pemilihan material yang terekspos dengan lingkungan juga mungkin mesti lebih hati-hati gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian apakah lokasi? Ya gitu, lokasi banyak ini kan cost gitu, harus bangun jalan sendiri, harus bangun kabel sendiri, pipa sendiri untuk masuk ke grid gitu ya. Gridnya jauh banget gitu kadang-kadang untuk masuk ke grid gitu ya. Jadi kadang-kadang ya saya nggak tahu, kadang-kadang pembagiannya PLN yang bayar atau ini yang bayar, tapi itu cost gitu. India nih, itu cost karena lokasinya jauh dari demand-nya ya. Nah, yang ini mungkin sedikit ya agak kritikal sedikit, bukan sebagai collab, sebagai Tommy gitu ya. Listrik hijau itu harusnya memang lebih mahal dibandingkan listrik yang tidak hijau gitu. Dan listrik hijau itu memberikan, apabila digunakan oleh produk manufacturing, produksi gitu, itu menghasilkan barang yang lebih green, yang harganya juga jualnya lebih mahal gitu ya. Dan dari situlah sebenarnya bisa harga jual ke user yang mau memakai listrik green untuk menghasilkan produk green yang punya profit lebih tinggi, itu bisa membantu listrik green itu lebih affordable untuk dipakai ke masyarakat gitu ya, dengan harga yang lebih terjangkau. Misalnya subsidi silang, itu yang juga jadi masalah di challenge di kita gitu. Misalnya data center itu ya, data center itu adalah konsum energi dengan ketumbuhan percepatan yang paling cepat di dunia gitu ya. Kalau orang bicara sekarang data center, setiap bulan ada data center baru di Indonesia, apalagi di Singapura juga, kemudian Malaysia juga, di seluruh dunia juga, karena kita pakai cloud computation, kita pakai handphone makin banyak, kita pakai komputer lebih banyak. Itu kalau dia bisa terhubung dengan green energy, dia akan senang gitu. Karena itu Microsoft gitu, karena itu Amazon, karena itu yang teman-teman yang ini memang hanya ke sana itu. Tapi gimana menghubungkan off grid gitu? Boleh nggak geothermal off grid ke data center aja sebagiannya bisa dijual murah ke masyarakat? Aturannya belum memperbolehkan itu. Ketika dia masuk ke grid ya tentu aja dicampur dengan listrik yang lain ya, orang suruh bayar green juga green apa gitu kan, campur dengan yang coal. Nah itu challenge gitu. Sementara kita mungkin bisa jual PLTS full renewable ke Singapura gitu listriknya, karena Singapura mau beli dengan harga lebih mahal green electric, green power. Kalau kita bisa tarik orang bangun di sini, yang tadinya di Singapura atau di mana Malaysia, bangun di sini aja, kita kasih listrik hijaunya, kalau bayarnya segini, sehingga itu bisa dipakai untuk membantu subsidi listrik yang untuk masyarakat. Bagi saya yang orang awam gitu ya agak awam gitu, tapi saya membayangkan karena ngobrol-ngobrol dengan beberapa industri, kalau ada mau saya sebenarnya gitu ya, bisa diubah, dibikin jalan keluarnya mungkin menarik gitu, renewable energy di Indonesia gitu. Karena mengharapkan pendapatan per kapita kita mampu untuk setara Singapura gitu, masih butuh waktu lama, dan dipaksakan orang nggak bisa beli, atau kalau dipaksakan subsidinya jadi gede, atau ya nggak ada yang ngembangin karena nggak menarik gitu renewable energy. Mungkin itu jawaban agak ngasal saya Pak, itu di luar saya chemical engineering maupun ekolog. Oke.
Karena tidak ada lagi yang angkat tangan mau bertanya, kita masuki saja bagian penutup ya, dengan pernyataan-pernyataan penutup dari narasumber maupun panelis. Kita mulai dulu dari panelis. Bang Amin dulu, setelah itu baru Pak Sumaryadi, kemudian closing statement dari narasumber. Silakan Bang Amin. Oke, terima kasih. Ya, jadi sehubungan bahwa Indonesia potensi geotermalnya itu adalah terbesar di dunia, katakanlah ya, gitu. Kemudian ya mau nggak mau bagaimana kita manfaatkan geotermal itu sebaik mungkin, sebanyak mungkin. Ya memang tantangannya adalah masalah cost. Tapi insya Allah lah mungkin yang pertama ini karena masalah cost. Ya kalau masalah cost itu nanti tantangannya bagaimana menumbuhkan perekonomian di Indonesia. Jadi supaya GDP pada penduduk kita itu bisa naik gitu. Insya Allah jadi harga geotermal itu jadi layak gitu. Tapi selama kita stuck masalah harganya ini ya nggak akan maju-maju gitu. Mungkin pesan saya gitu. Jadi tadi adalah transfer teknologi kita nggak mungkin tidak susah gitu ya di dalam geotermal ini sekali lagi. Jadi mudah-mudahan perkembangan daripada geotermal itu makin pesat gitu, kira-kira gitu ya. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Baik, makasih Bang Amin. Pak Sumaryadi, Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih Bang Andi. Ini menarik diskusinya ya. Ada 3 yang bisa saya sampaikan. Pertama adalah chemical engineering. Menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keberhasilan bagaimana power plant dalam hari ini geotermal mulai dari desain turbin, teknik lingkungan dalam memitigasi risiko geotermal. Jadi chemical engineering sangat membantu, khususnya adalah terkait dengan fluida tadi, termasuk juga lingkungannya dan risiko-risikonya. Kemudian yang kedua adalah boleh dibilang bahwa dengan chemical engineering ada suatu solusi untuk meningkatkan kapasitas dan performance dari unit pembangkit tenaga listrik ya. Dalam hal ini termasuk geothermal. Tidak hanya geothermal sebetulnya. Jadi produk-produk chemical ini seperti klorin ya, itu diinjeksikan di air pendinginnya PLTU yang menggunakan pendingin air laut. Kemudian tadi sodium silikat untuk menghindari sedimen tadi. Kemudian juga ada pengatur pH. Ini menjadi bagian terpenting untuk performance-nya. Kemudian rekayasa chemical engineering juga sangat membantu para engineer. Tadi disampaikan juga bahwa bagaimana monitoring sistem yang digunakan menggunakan chemical ini membantu para engineer untuk mengestimasi kondisi material yang ada di power plant, termasuk yang geothermal. Dan selanjutnya para engineer ini akan melakukan tindakan pencegahan, baik dengan perubahan pola maintenance ataupun dengan menggunakan material-material yang tahan terhadap korosi. Karena setiap geothermal yang ada di Indonesia berbeda. Contohnya antara Kamojang dengan Salak. Di Kamojang itu sulfurnya rendah, tapi Salak tinggi. Nah, tentunya secara chemical engineering ini akan membantu yang mana yang cocok. Saya kira itu Bang Andi dari 3. Terima kasih Pak Tony atas paparan yang luar biasa. Baik, makasih Pak Sumaryadi. Sumaryadi. Lanjut Bang Tommy. Ya, pertama-tama mungkin terima kasih Mas Andi, Pak Amin, Pak Sunaryadi, Mas Wing atas undangannya untuk bisa berbagi dari sisi chemical engineer gitu ya di geothermal. Dan saya setuju dengan Pak Amin, dengan Pak Sumaryadi bahwa kita negara dengan anugerah gitu ya. Dengan anugerah diberikan cadangan segitu besar geothermal ya. Jadi kita bisa bilang, wah susah nih geothermal nih begini. Udah untung dikasih sebenarnya ya. Bagaimana sebuah negara kayak Singapura yang nggak punya sumber daya alam gitu ya. Geothermal tuh challenging gitu.
Tapi tadi udah dikasih free gitu. Kenapa kita nggak bisa utilize itu? Bayangkan sebuah negara yang nggak punya sumber energi gitu ya, harus beli dari luar gitu ya. Dan room untuk itu sebenarnya masih besar di geothermal. Saya juga termasuk kalau ngomong di mining gitu, karena kita yang punya. Orang lain belum, mungkin nggak punya pengalaman, nggak terekspos pengalaman seperti kita. Kekayaan pengalaman, karena setiap sumur berbeda, setiap kondisi berbeda tuh memberikan buat engineer input yang sangat berbeda dan challenge yang berbeda, sehingga dia punya pengalaman untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berbeda lebih banyak dibandingkan negara-negara lain yang geothermalnya lebih kecil. Jadi saya melihat, mungkin saya agak terlalu idealis, tapi saya menganggap bahwa merasa bahwa kita punya room sebagai engineer untuk tumbuh lebih pesat, lebih maju dibanding negara lain. Karena memang geothermalnya di sini. Dan itu memang di negara lain juga masih segitu-segitu aja. Nggak terlalu jauh gap-nya. Jadi kalau kita mau mengaksel gitu ya, di geothermal ini masih banyak room di mana kita bisa growing sebagai engineer, dan jangan hanya cuma jadi pemakai teknologi orang ya pada sumber daya alamnya di sini. Dan ya mungkin dengan cara sering-sering berbagi gini akan buat kita makin paham dari berbagai aspek sebagai engineer gitu ya, dan juga memacu kita gitu ya untuk bisa berbuat lebih baik sebagai engineer. Ya saya masih S1 jadi ngomongnya engineer mulu. Yang lain kan belum gitu ya. Sebagai engineer untuk bisa berkontribusi lah ke negara ini gitu ya. Di geothermal maupun yang di lain. Mungkin itu Mas Adi, terima kasih atas waktu berbaginya, dan mohon maaf kalau ada salah-salah buat Pak Gatrik maupun teman-teman partisipan sekalian kalau ada salah-salah bicara. Terima kasih Mas Adi. Baik, makasih Pak Tommy atas waktu, ilmu, pengetahuan, pengalamannya yang sudah dibagikan kepada kita semua. Sekarang kita akhiri perjumpaan ini dengan mendengarkan lagu Bagimu Negeri. Dan diingatkan minggu depan masih membahas tentang geothermal dengan narasumber dari PT Indonesia Geothermal, anak usaha PLN.
Ya, ada waktu jumpa, ada waktu pisah. Sekarang waktunya untuk berpisah. Sampai jumpa minggu depan, hari Jumat. Dan juga kepada muslimin dan muslimah diucapkan selamat memasuki bulan puasa. Oke, terima kasih. Saya mohon pamit ya Pak Moderator. Terima kasih semua. Ya, Terima yo, kasih terima Bang. kasih Pak Terima kasih Mariadi, Pak Tommy. Mas Adi, Sumaryadi, Pak Bang Indra, Mas Wing, semua. Terima kasih Mas Remi. Pak Terima Indra kasih nih, semua. makasih Pak Indra, apa kabar nih? Jawa Power 1. Oke, makasih semuanya. Izin live. Oke, Pak.